Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pada video kali ini kita membacakan di dalam Iqra yang kelima bagian 21 halaman 29. Ini saya zoom lagi supaya semakin enak untuk dibacakan. Di halaman 29 ini di dalam Iqra yang kelima, di sini ada keterangan adanya pedang dibaca panjangnya 6 harakat. Di sini ada bacaannya alif apabila bertemu dengan pedang, kemudian dia bertemu dengan selain huruf hamzah atau alif, maka ini nama hukumnya ialah mad lazim. Saya ulangi lagi, apabila alif di atasnya ada pedang bertemu dengan selain alif atau selain hamzah, maka ini dinamakan hukumnya mad lazim. Mad lazim itu ada dua, ada mad lazim kilmi, ada mad lazim harfi. Kalau ini itu dinamakan mad lazim kilmi karena dia terdapat di dalam suatu kalimat. Kalau harfi itu ialah mad lazim yang berada di dalam huruf, itu terdapat di dalam awal-awal surat biasanya dia. Alif lam mim, alif lam ro dan sebagainya. Tapi apabila mad lazim itu terdapat di dalam suatu kalimat, contohnya seperti ini, waladdallin, maka itu dikatakan mad lazim kilmi. Nanti di situ ada yang dinamakan musyaqqal, ada juga yang dikatakan mukhaffaf. Itu insyaallah nanti kita bahas di dalam hukum mad lazim. Dalam bacaan ini itu ialah panjangan 6 harakat. Kita lanjut bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Lamakan dulu pada kalimat do-nya, panjangkan dulu kalimat do-nya. Setelah do-nya itu panjang sampai 6 harakat, baru dia dimasukkan ke dalam lamnya. Waladdallin. Lanjut. Ja'atit qammatul kubra. Ini mad lazim. Mad lazim itu ialah panjangnya sampai 6 harakat. Ja'atit qammatul kubra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Usahakan innya itu dilamakan karena hukumnya ialah ghunnah atau wajibul ghunnah atau ghunnah musyaddadah. Maka dilamakan 2 sampai 3 harakat. Kemudian setiap huruf ain ma'al us, usahakan cara baca ain itu ialah dimasukkan ke dalam tenggorokan. Tenggorokan bagian mana huruf ain itu? Ain itu ialah tenggorokan bagian tengah. Dia pasangannya sama huruf ha, ha tipis. Ain ha, ha, ain ha. Karena dia itu satu pasang, keluarnya sama di situ, maka dia cara bacanya pun sama letaknya. Inna ma'al usri yusra. Di dalam hukum yang ini itu hukumnya ialah mad jiwad.
Mad iwad itu apa? Mad iwad itu ialah barisnya dua apabila berhenti karena berjumpa dengan ayat atau bertemu dengan waqaf, atau kita berhenti sengaja kita hentikan bacaannya di situ, maka barisnya dihilangkan satu. Awalnya yusron, maka karena dia waqaf ataupun berhenti, maka kita bacanya yusro. Maka kita bacanya yusro. Lanjut. Walakum yakul lahu kufuwan ahad. Ini walam yakul, ini itu pendek, lamnya pendek, karena nama hukumnya ialah izhar syafawi. Yakul, ini nun mati bertemu dengan lam, maka jangan dibaca yakun, tapi langsung dileburkan, langsung dimasukkan ke huruf lamnya. Yakul, yakul, yakul lahu kufuwan ahad. Ini hunya itu ialah ada apa di sini hunya? Dia memiliki dhammah terbalik, berarti dia dibaca panjang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wan tanwin an bertemu dengan alif, maka ini dinamakan hukumnya izhar, izhar halqi. Berarti dia itu dibaca dengan jelas. Kufuwan ahad. Ahad. Lanjut. Wallahu ghaniyun hamid. Wallah, dia itu memiliki lafaz Allah. Sebelumnya berbaris fathah. Kalau dia baris fathah ataupun dhammah yang vokalnya a atau u, Allah, Allah, maka itu dibaca dengan tebal. Wallahu ghaniyun. Hati-hati kalimat ghain. Ghain itu ialah vokalnya j sama h. Maka jangan dibaca go, go, go. Ghaniyun, ghaniyun. Kalau bacanya go, maka itu kurang tepat. InsyaAllah yang benar ialah gha, gha, gha. Vokalnya kurang lebih j sama h. J sama h. Ghaniyun hamid. Wallahu ghaniyun hamid. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Ini kalimat sokhah di sini sama seperti yang di atas, bahwasanya ini ialah mad lazim. Ini dia dipanjangkan selama 6 harakat. Mad lazim itu apa? Sekali lagi saya ulangi, mad lazim itu ialah setiap yang memiliki alif tegak, kemudian di atasnya ada pedang, bertemu dengan selain alif atau selain hamzah, maka itu dikatakan hukumnya mad lazim. Mad lazim itu ialah dipanjangkan selama 6 harakat. Yang contoh di atas ini ialah huruf lam, bertemu dengan huruf lam. Tapi yang contoh di bawah ialah bertemu dengan huruf kha. Sama dia. Ada alif 3, ada pedangnya, bertemu dengan huruf kha. Sama dia. Panjangnya 6 harakat. Fa idza ja'atis shakhah. Yang di belakang ini ja'a ini hukumnya ialah mad wajib muttasil, karena dia bertemu dengan hamzah dan itu dia terdapat di dalam satu kalimat. Satu kalimatnya ialah
ja'atis sakhah. Seperti itu. Di sini ta marbutah. Kalau dia bertemu dengan ayat, kalau dia hentikan, maka cara hentinya gimana? Cara hentinya ialah berubah menjadi ha. Sakhah. Lanjut. Wal amru yawma idzil lillah. Di sini ada wal, walnya itu jangan terlampau lama. Jangan dibaca wal am, wal am, wal am. Maka itu kurang tepat. Walnya jangan lama kali, langsung dia. Wal am, wal amru yawma idzil lillah. Yauma idzil lillah. Ini lillah berarti dia tipis lamnya. Karena dia apa? Karena dia barisnya di bawah. Dan bertemu dengan ayat berarti diusahakan vokal ha-nya juga dibaca dengan jelas. Lillah. Lillah. Dijadikan ha sukun karena dia berhenti bacaan. Wa kulu mir rizqih, wa kulu mir rizqih. Di sini nun ketemu dengan ro, maka nama hukumnya ialah idgham bila gunnah. Cara bacanya ialah jangan didengungkan. Kenapa? Idgham bila gunnah itu artinya ialah memasukkan tanpa dengung, berarti jangan didengungkan. Mir rizqih. Karena dia bertemu dengan ayat, maka huruf terakhirnya itu tetap dibaca sukun. Walaupun di sini panjang, qihi, qihi, qihi. Karena dia bukan mad iwad, maka dia dibaca dengan sukun. Mir rizqih. Lanjut. Innallaha balighu amrih. Ini ditahan 2 sampai 3 harokat. Nallah, nallah. Berarti lafaz Allahnya dibaca dengan tebal karena dia ialah ada fathah sebelumnya. Balighu, balighu. J sama ha. Ru. Innallaha balighu amrih. Sama kayak tadi, di sini disukunkan, maka juga di sini juga disukunkan. Karena apa? Karena dia bertemu dengan ayat. Lanjut. Bal huwa khairul lakum. Ini huruf kha, maka kha itu dibaca dengan ngorok. Ngoroknya itu kuat dia. Kha khairul lakum. Bal huwa, hati-hati kalimat huwanya di sini menggunakan ha dada atau ha bagian paling bawah di dalam tenggorokan. Bal huwa khairul lakum. Khairul lakum. Asy-syaitanu sawwala lahum. Asy-syaitanu sawwala lahum. Wa inna lanahnu saffun. Di sini sama kayak tadi, hukumnya ialah mad lazim, maka dia dipanjangkan selama 6 harakat. Wa inna lanahnu saffun. Wallahu waliyul muttaqin. Hati-hati qafnya dibaca dengan tebal. Muttaqin. Wallahu waliyul muttaqin.
Kita bacaan yang terakhir di baris yang terakhir ialah alladzi yad'ul yatim. Ini ain. Ain ada bertasdid, berarti dia ainnya itu ada dua. Yad'ul yatim. Alladzi yad'ul yatim. Ain yang pertama itu terdapat kalimat yadu'. Itu ain yang pertama. Sekali lagi, ain yang pertama itu terletak pada kalimat yadu'. Itu ain yang pertama. Kemudian dimasukkan ke dalam hurufnya. Karena ini barisnya itu dhammah, maka tinggal ditambahkan ul. Sekali lagi, ain yang pertama itu kalimatnya ialah yadu'. Itu ain yang pertama. Ain yang kedua itu ialah ul. Berarti hati-hati di sini bacaannya itu sedikit agak ribet. Tapi insyaallah apabila dilatih insyaallah bisa. Alladzi yad'ul yatim. Alladzi yad'ul yatim. Bacaan terakhir ialah innahu kana minadh dhalin. Dipanjangkan dulu kalimat donnya, panjangkannya 6 harakat, kemudian dia baru dimasukkan ke lamnya. Innahu kana minadh dhalin. Cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.